Pagi itu, Satrio Saputro mengira telah membawa pulang hasil kerja kerasnya dari pasar bersehati. Namun saat menghitung omzet di rumah, kenyataan pahit terungkap. Uang hasil jualannya ternyata bercampur dengan uang palsu, nominal 50 dan 100 ribu rupiah. Bagaimana pelaku memanfaatkan padatnya transaksi hingga korban tak menyadarinya? Kesalahan kecil apa yang membuat pedagang berpengalaman pun bisa menjadi korban? Bersama Ferdi Guhuhuku, jurnalis Tribun Manado, ikuti kesaksian lengkap Satrio Saputro. Dalam Saksi Kata. Tribuners, kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini Tribun Manado sedang menyoroti informasi tentang beredarnya uang palsu yang terjadi di Pasar Bersihati. Ini menimbulkan keresahan bagi para pedagang karena sudah ada satu pedagang yang menjadi korban dan kerugiannya ini mencapai ratusan ribu. Bersama dengan saya, Ferdi Guhuku, wartawan Tribun Manado, kita dalam acara Saksi Kata rekonstruksi peristiwa dengan narasumber utama. Kita sudah menghadirkan salah satu narasumber. Ini seorang pedagang yang menjadi korban langsung, di mana ia ditipu oleh seorang oknum yang sampai saat ini masih belum diketahui identitasnya, berbelanja menggunakan uang palsu. Dan di sore ini saya sudah bersama dengan Mas atau Abang Satrio. Ya, Bang, bagaimana kabar? sehat alhamdulillah. Oke, Bang Satrio ini selaku pedagang ya, Ya, pada pedagang di Pasar Bersihati, betul. Kota Manado. Bang, ini abang yang selaku korban di sini, Bang. Boleh nggak ceritakan sedikit kronologi singkatnya sampai abang bisa ditipu dengan uang palsu dan kerugiannya itu 400 ribu ya? Ya, Itu terjadi kapan dan seperti apa kronologi lengkapnya? Silakan. itu kronologinya 2 minggu yang lalu. Kalau tidak salah ingat, hari Senin, Selasa, sama minggu yang barusan itu hari Kamis, Jumat kalau nggak salah. Itu terjadi transaksi jual beli. Saya selaku pedagang tempe di Pasar Bersati. Transaksi itu di sekitaran jam 3 subuh. Karena kita jam 3 subuh sudah standby di pasar. Karena kita kan grosir. Jadi kita hanya dibatasi untuk berjualan sampai jam 7 pagi. Jadi jam 3 pagi sudah aktivitas sangat padat. Terutama penjual-penjual mas-mas yang uti-uti biasa jualan sahur itu yang salah satu target penjualan kita kan. Jadi mereka itu kan belanja pagi-pagi. Nah, entah mungkin dari pedagang-pedagang itu atau pedagang yang mungkin yang jual kembali di lapak-lapak yang ada di luar, kita nggak tahu sih seperti apa kronologinya. Tapi uang palsu itu kita sadar sudah di rumah, karena kronologi itu kejadian 2:30 pagi. Jual beli sangat padat, orang cuma bilang kita beli harga sekian, dan itu bukan cuma satu orang, hampir 5-6 orang bersamaan. Mungkin di salah satu momen itulah yang diambil para pelaku-pelaku ini untuk bertransaksi. Jadi kita hanya menerima uang terisi di tas, langsung kasih barang. Seperti itu. Itu kejadiannya bukan hanya satu kali. Bukan satu kali. Itu di hari kejadian kedua di hari apa? Selasa. Selasa. Besoknya ya. Selasa di jam yang sama juga. Kayaknya seperti itu, jam yang sama. Karena kan momennya untuk seperti itu mereka ambil langkah di momen-momen yang penerangan kurang bagus. Ya kan 2:30 pagi kita punya lampu charge. Cuma ya sebagaimana terang sih lampu charge yang ini kan. Cuma setelah itu saya mengedukasi ke teman-teman, ada teman saya yang di pasar juga yang membantu saya menjual itu, mau tidak mau kita langsung ambil langkah. Setiap menerima uang 100 ribu pecahan sama 50 ribu pecahan itu, langsung kita center ke lampu charge. Nah, dengan ciri-ciri uang palsu sudah kasih kasih tahu ini uang palsu seperti ini. Kalau ketika dilihat cahayanya beberapa langkah lah, mereka sudah cukup paham, jadi agar lebih teliti lagi. Nah, pada saat terjadi transaksi itu, abang sadar tidak waktu itu? Pastinya tidak sadar. Tidak sadar. Iya. Kenapa waktu itu tidak sadar?
terjadi sangat cepat. Oke, terjadi Antara sangat jual beli cepat. sangat cepat. Ya, ya. Seperti saya bilang tadi, misalnya orang beli, kita harga tempe 100.000, ambil uang langsung isi di tas. Jadi kita nggak cek lagi. Cek lagi. Iya, langsung kasih barang harga 100.000. Sampai di rumah itulah Nah, baru kita abang juga waktu itu tidak sadar bahwa, atau ingat tempe setiap dibeli ke abang itu tempenya 100.000, atau memang ya bervariasi harga tempenya? kebanyakan itu kalau yang Belanja ke abang. belanja itu pecahan 100.000. Sekalian mereka kayaknya tukar uang pagi-pagi itu. Jadi kan pagi-pagi kita memang menyediakan uang kecil. Jadi selaku pembeli ini kebanyakan tidak ada uang kecil. Jadi orang cuma mau beli harga tempe 30.000, harga tempe 4.000, tapi uangnya 100.000. Ada cuma mau beli tempe harga 10.000, uangnya juga 100.000. Begitu. Ada tidak yang borong sekaligus 100.000? Banyak, lebih dari itu juga banyak. Ada sampai 400.000. Nah, kalau begini kan kita bisa ya biasa ya, kita tidak menuduh ya, ini bisa saja ini pedagang-pedagang yang mau jual ulang itu tempe atau sebagainya. Ini kan ini bisa saja ya terjadi. Nah, Bang, abang menyadari bahwa itu uang palsu pada saat di mana? Sudah di rumah. Nah, waktu itu coba ceritakan gimana pertama kali menyadari, karena tidak semua orang itu bisa menyadari bahwa itu uang palsu. Iya, betul. Nah, gimana caranya abang bisa akhirnya menyadari bahwa ini uang palsu? Biasanya uang yang kita terima dari pembeli dan penjual yang dari pasar itu, saya kan hanya menyediakan tas plastik. Jadi tas saya di pasar itu tas plastik, ambil uang isi tas plastik. Setelah jualan tas plastik itu saya ikat, isi ke dashboard mobil, kita pulang. Ya, setelah pulang, saya bersama istri seperti biasa. Kita kita pisah antara 1.000, 2.000, 20.000, 5.000, 100.000 dan 50.000. Kita sekalian kita hitung omset kita per hari kan. Nah, setelah pada waktu menghitung itu kebetulan saya pegang uang besar. 100.000 dan 50.000 karena kan itu salah satu pecahan uang yang sering digunakan untuk memasukkan uang. Ya. Nah, mungkin cuma 20.000 dong bikin uang pas kan rugi di kertas. Ibaratnya seperti itu. Selalu seperti itu. Ketika saya hitung uang, saya kira saja, ini kertas agak lain. Saya langsung bilang ke istri, ini uang palsu. Ah, sama. Masa iya? Coba. Dari kertas beda. Hologram ini kayak fotokopian. Garis yang ada di uang itu juga kayak fotokopi. Nah, dia tidak percaya, coba kamu terawang. Tidak ada tanda air, seperti ada tanda air di sebelah kanan bawah. Setelah itu saya bilang, simpan saja, ini mungkin jadi terompe kenang-kenangan. Istrinya buang soejo, yang namanya suterima, tidak mungkin orang mencari. Setelah itu ambil kenang-kenangan, simpan. Istri kaget? Kaget, ada. Kalau dari orang pernah sering dagang di pasar banyak kali, cuma banyak yang tidak sadar. Kira kan cuma itu kan, padahal dalam selang waktu besoknya ada juga 100.000 juga. Dan di jeda satu minggu depannya ada juga. Ini jeda-jedanya warrior tidak satu kali dibelanja? Iya, ada satu kali. Oke, Bang. Bang, ini 400.000 uang loh, ini banyak Bang. Dampaknya ke abang berapa Bang? Dampaknya seperti apa untuk abang? Karena lumayan itu 100.000 itu per pendapatan per hari. Ya, mau dibilang bagaimana lagi? Itu saya bilang tadi, anggap buang soy, keteledorannya kita sebagai penjual. Makanya saya kasih edukasi ke istri, saya kasih edukasi ke teman saya yang biasa ikut saya ke pasar jualan, minimal kita meminimalisir kerugian yang kita terima dari uang palsu dengan cara yang saya sudah kasih langkah-langkah seperti yang saya jelaskan ke teman saya. Oh, mereka lebih paham lagi. Jadi jangan terburu-buru, tetap santai terima uang besar. Tapi kita cek lagi. Ya, untuk lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Bang, berarti untuk ciri-ciri pelakunya abang belum mengetahui karena memang kondisi saat itu rame, keadaan juga memang tidak memungkinkan untuk mau cari tahu siapa satu-satu ini yang belanja kan? Iya, ya. Oke, berarti untuk ciri-cirinya belum diketahui. Nah, Bang, kalau sepengetahuan abang katakan tadi pernah juga ya kerja di bank? Iya. Ya, pernah menjadi salah satu pekerja di bank swasta di Kota Manado. Bang, sebelum kita masuk ke situ ada beberapa hal yang kita ingin gali dari abang terkait edukasi uang palsu. Kenapa menurut abang uang beredar di pasar?
Kalau secara analogi saya, analisis saya, Analisis. dari pengalaman saya, setiap ada euforia hari-hari besar, itu pasti akan terjadinya peredaran uang palsu. Seperti kita lihat bulan-bulan ini kan euforianya Piala Dunia. Oke. Pasti ya tidak menutup kemungkinan taruhan pasti ada. Taruhannya ada Iya. pasti, betul. Mungkin disitulah mereka mengambil Mengambil kesempatan dan uang itu tersebar sampai ke pedagang-pedagang kan. Siapa tidak menutup kemungkinan lagi uang itu dibelanjakan ke pasar ya sampai ke kita. Seperti itu. Oke, nah ini betul juga karena euforia ini kan orang taruhan ya Iya. uang coba. Nah setelah mengetahui itu uang palsu, apa langkah abang yang abang ambil? Langkah pertama Apakah itu melaporkan ke polisi atau seperti saya apa? cari teman, kebetulan juga ada teman wartawan, dan juga teman saya bilang, bro, ini saya dapat uang palsu dalam 2 minggu ini sebesar 400.000. Minta tolonglah kalau ada kenalan. Saya juga punya kenalan di Bank Indonesia. Cuma saya udah hilang kontak, saya bilang itu. Jadi minta tolong kalau ada kenalan, mohon disosialisasi lagi, dibasahati atau diberikan pengetahuan lebih lagi ke pedagang-pedagang yang di pasar. Kalau untuk menindaklanjuti peredaran uang palsu ya bukan urusannya Bank Indonesia kan, mungkin kan kepolisian juga Iya. atau mungkin. Ya. Ya Bank Indonesia hanya memberikan Memberikan edukasi. agar kita bisa lebih jeli melihat uang mana yang asli dan palsu. Oke, nah dari situ apakah dari BI Bank Indonesia sendiri sudah datang ke abang dan mengambil uang palsu atau seperti apa? Iya, kemarin hari Kamis saya dihubungi salah satu pihak dari Bank Indonesia. Kita janjian di Pasar Berhati jam 9 pagi. Setelah itu saya membawa bukti uang juga itu. Saya lihat-lihat ya, memang mirip asli. Asli. Tapi ada beberapa kriteria yang saya sudah tahu juga Ya. sih terkait itu palsu, terkait hologramnya dan kayak garis yang di tengah itu mempunyai garis tanda air itu. Saya ketemuan, mereka juga bilang, bro ini uangnya kita jadikan barang bukti ya untuk di BI. Jadi hasil uang palsu ini atau keaslian uang ini 14 hari kerja kalau nggak salah. Mungkin dibawa ke Bank Indonesia dipakai alat apalah biar lebih jelas. Oke. Nah, Bang tadi juga kita sempat abang sampaikan bahwa sempat kerja di bank. Bagaimana ini sebagai pedagang yang hari-hari di pasar bertransaksi dengan masyarakat, terutama para pedagang. Bagaimana sih langkah awal kita bisa mengidentifikasi bahwa ini uang ini palsu atau tidak? Dan langkah-langkah apa sebenarnya yang harus kita antisipasi agar kita tidak tertipu? Itu seperti apa, Bang? Kalau melihat langkah-langkah ada bagusnya ya. Mungkin seluruh pedagang yang ada di pasar mempunyai UV. Apa itu UV mini untuk mendeteksi uang palsu. Kayak warna ungu itu. Lampu ungu mendeteksi uang. Itu kalau uang asli, kalau kita pakai sinar UV, lampu sekecil ini yang mini aja, itu mungkin kelihatan DP keaslian uang. Seperti itu. Dan mungkin di seluruh pedagang di Bersati wajib menggunakan itu untuk meminimalisir uang palsu. Dan ada beberapa sih kalau kita setiap hari pegang uang juga, kita bisa membedakan. Bisa membedakannya. Iya, uangnya agak kasar, kayak kertas HVS begitu. Oh, nah salah satu tanda, Bang, kalau sudah disentil begitu, kalau dengan sinar UV itu apa yang bisa dikatakan kita bisa lihat bahwa ini palsu? Yang pertama hologramnya yang ada di sebelah kanan bawah kalau nggak salah itu dia dipakai sinar UV dia menyala. Terus kode sandi itu juga menyala. Nyala juga. Menyala. Harus ada tanda air juga kalau dipakai UV dia menyala. Itu palsu kalau itu. Itu asli. Kalau yang menyala. Nyala, kalau tidak menyala itu palsu. Nah, kalau Bang, itu kalau memang ini nih pedagang kan tidak mungkin karena lo rame terus pakai sinar itu, mungkin ke depan bisa diadakan itu.
Kalau dengan kasat mata aja, kelewat kita pegang, kita raba, itu seperti apa kita bisa mengetahui, wow ini uang palsu ini? Kertas HVS, tapi ada dua tipe kertas HVS itu. Ada HVS yang tipis, ada yang agak tebal sedikit HVS. Kemungkinan mereka pakai yang agak tebal. Oh. HVS yang tebal. Kalau kertas HVS kan kena air langsung loyo kan. Tapi itu kena air tidak terlalu loyo. Berarti mereka menggunakan kertas HVS yang agak lebih tebal. Nah, karena kalau uang palsu kan untuk kertasnya itu kan memang tidak diperjualbelikan kan ya. Jadi itu memang sulit untuk didapat toh. Iya. Jadi paling mudah memang mereka rata-rata menggunakan mungkin ya, kemungkinan itu HVS Ya. yang tebal. Nah, itu kita pegang, kita raba terus kita Terawang. terawang. Kalau seingat saya, kalau keaslian uang rupiah itu kertasnya menggunakan serat kayu. Seingat kita ya, selaku kita masih ingat-ingat dulu DP. Kayaknya pakai serat kayu. Jadi dia biar kena air tidak terlalu loyo. Bedanya dengan HVS. Coba celup di air, loyo langsung. Iya. Nah itu sih membedakan juga. Nah, takutnya kalau baru bang, yang dipakai uang palsu itu selalu baru mungkinnya kalau uang palsu ya dibelanja ya. Ya baru, malahan baru juga itu kan kalau kena air apa luntur. Nanti. Luntur. Iya. Oke, Bisa aja oke. sih. Jadi harus, jadi sekarang abang edukasi ke pedagang seperti apa? Seperti tadi saya bilang, kalau misalnya ada kelebihan uang sedikit, belilah sinar UV. Itu sih paling pertama. Itu paling simpel karena sebesar ini sinar UV. Dapat uang, orang kasih mereka aja sama nyala DP tanda-tanda yang menyala. Kalau yang palsu tidak menyala sama sekali. Karena paling yang 100 mereka pakai karena tidak mungkin 20.000 Ya, atau 10.000 kalau uang palsu. Rugi di kertas orang bilang. Ya, ya betul. Dan dengan kejadian ini abang sudah lebih hati-hati tentunya dan tentunya pedagang berhati-hati. Nah, apa yang mungkin abang sampaikan ke pihak kepolisian dalam hal ini? Mungkin ini pasti didengar oleh pihak kepolisian. Apakah mau diusut atau seperti apa? Meskipun abang sampai saat ini belum bikin laporan ya, mungkin ke depan kita tidak tahu. Kalau mau usut barang begini paling setengah mati. Oke. Mau lapor juga, dorang mau tangkap bagaimana istilahnya. Karena Kecuali dapatnya DP gembong kayak misalnya gembong narkobanya, gembong uang palsu itu masih bisa. Kalau mencari yang siapa yang kasih uang palsu ini, orang juga nggak tahu. Kita juga terima dari ini, kita juga terima dari ini. Ini kan sudah tersebar masalahnya. iya betul Nah sekali. itu juga. Oke. Jadi yang paling penting ya memberikan edukasi saja Edukasi kepada saja. masyarakat itu DP kunci kan. Kunci. Edukasi. Oke, siap Bang. Bang, kita dibatasi oleh waktu. Ya. Terima kasih Abang sudah datang. Moga ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk ke depan lebih berhati-hati. Untuk closing statement silakan Abang mau sampaikan apa kepada teman-teman pedagang dalam hal ini supaya ke depan lebih berhati-hati lagi dalam setiap hari karena ini bisa saja ke depan bisa terjadi lagi kita tidak tahu dan mungkin dari edukasinya Abang ini masyarakat atau pedagang lebih berhati-hati. Silakan. Intinya kita jangan terlalu ceroboh dengan terlalu cepat menerima uang. Apapun itu, dalam kondisi apapun, orang harus jeli dulu, baru menerima uang itu. Karena sangat-sangat tidak mungkin. Uang itu 90% hampir sama dengan keasliannya. Mungkin ya sangat-sangat canggih orang yang memakai uang palsu. Makanya bagaimana caranya kita harus periksa dulu baru kita terima uangnya. Itu dengan tegas saya bilang ke pedagang-pedagang. Jangan. Tentunya sangat bagus memberikan edukasi kepada masyarakat agar ke depan lebih berhati-hati lagi. Nah, mungkin itu Tribuners program kita atau bincang-bincang kita di terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita ketemu di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.